Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Belajar Mengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu bagaimana cara mengemudi agar hemat bahan bakar atau hemat BBM. Yang pertama, kita harus memilih jenis bahan bakar yang cocok buat kendaraan kita. Seperti mobil saya ini, jenisnya yaitu LCGC dan dianjurkan menggunakan bahan bakar dengan oktan 92. Oktan 92 itu kalau di Pertamina Pertamax yang oktannya 92, kemudian bisa naik lagi ke Pertamax Turbo, itu yang direkomendasikan oleh pabrikan. Kemudian kalau untuk produk sel paling rendahnya untuk mobil ini yaitu sel super yang sudah saya coba. Oke, sebelumnya saya pernah membandingkan yaitu antara Jakarta Cirebon, saya menggunakan bahan bakar premium. Untuk PP saya menghabiskan sekitar 300.000, itu tidak habis sama sekali, masih ada sisa sekitar 1 atau 2 strip ya. Harga premium dulu itu sekitar 6.500 atau berapa kalau tidak salah, saya udah lama sekali tidak memakai premium. Itu saya menghabiskan 300.000 PP, sedangkan jarak Jakarta Cirebon itu kira-kira 116 kilo. Berarti kurang lebih kita menghabiskan sekitar 46 liter. Kalau di harga 6.500 berarti jarak tempuhnya 116 kilo. Kalau PP berarti sekitar 232. Itu kita berarti perbandingannya itu 1 liternya hampir 12 kilo atau 13 kilo. Kalau pas lancar mungkin bisa sampai 1,15. Kemudian saya setelah mencoba dengan menggunakan oktan 92 yaitu Pertamax dan juga sel super. Kalau di Jakarta saya menggunakan sel super, kalau di luar daerah saya menggunakan Pertamax 92. Itu untuk jarak Jakarta Cirebon saya menghabiskan PP itu 200.000 tidak habis. Jadi kalau untuk harga sekarang itu sekitar 9.000. Oke, berarti dengan 200.000 itu saya mendapatkan sekitar 22 liter untuk Pertamax atau sel super ya. Kalau 22 liter karena tidak habis buat Jakarta Cirebon itu sekitar perbandingannya sekitar 1:20. Bayangkan yang sebelumnya 1:12, 13 atau 15, ini bisa sampai 1:20. Selisihnya bisa 5 kilo per 1 liternya, berarti lebih irit. Kenapa bahan bakar dengan oktan lebih tinggi itu bisa irit? Kenapa premium yang lebih murah atau pertalite yang lebih murah itu lebih boros? Penjelasannya kira-kira seperti ini. Kalau bahan bakar dengan oktan lebih tinggi atau 92 minimal, itu dia pembakarannya lebih maksimal. Perbandingannya yaitu misalnya 1 tetes bahan bakar itu kalau terbakar dia akan full menjadi energi, jadi tidak terbuang menjadi sampah atau kotoran dan juga kerak di mesin. Kalau menggunakan premium atau oktan yang di bawah 92 itu dia banyak mengandung timbel atau timah ya. Jadi dia akan mudah membuat piston atau mesin kotor karena pembakarannya tidak maksimal. Jadi setiap liter atau setiap tetesnya itu ketika
terjadi pembakaran, dia akan menyisakan kotoran. Perbedaannya seperti itu kira-kira kalau oktan di bawah 92 dengan oktan 92 ke atas. Jadi di mesin juga lebih bersih, kita juga lebih irit. Itu yang pertama, dengan memilih bahan bakar yang pas dengan kendaraan kita. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengemudinya harus pas. Ketika mengemudi kita harus pas, yaitu menyesuaikan persnelingnya atau giginya ketika kita berkendara. Itu juga menjadi faktor untuk mempengaruhi keiritan bahan bakar. Cara mengemudi yang benarnya yaitu kita harus selalu menggunakan persneling disesuaikan dengan RPM kita. Jadi kalau kita kecepatannya tinggi, kita juga harus giginya di gigi besar. Kemudian untuk mobil-mobil baru, mobil-mobil keluaran 2015 ke atas, itu rata-rata sudah dilengkapi dengan lampu indikator yaitu ekonomi atau eco. Ketika kita persneling dan juga kecepatan kita selaras, lampu itu akan menyala, berarti kita sudah hemat untuk bahan bakarnya. Ketika kecepatan kita dan kemudian gigi kita, kemudian misal kita di gigi kecil tapi kita dalam keadaan cepat, maka lampu indikator itu tidak menyala. Itu juga mempengaruhi kehematan bahan bakar. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan berjalan seperti apa lampu indikator ekonomis itu akan menyala ketika persneling kita dan juga gas kita diselaraskan dengan kecepatan. Silakan ikuti video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa yang pertama kita harus selalu menggunakan sabuk pengaman, baik itu di kota maupun di kampung. Tujuannya bukan untuk menghindari polisi saja, tapi ini adalah untuk keselamatan kita ketika kita terjadi eksiden. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini saya masih menggunakan gigi 1 untuk awalan. Nah, kemudian saya coba berpindah gigi 2 seperti ini. Kemudian jika kita menambah kecepatan dari gigi 2, saya masukkan ke gigi 3. Seperti itu. Yang berwarna hijau itu adalah lampu ekonomis atau eco. Kemudian di gigi 3 saya kecepatannya barusan berkurang, dia lampunya otomatis mati. Ketika lampu itu mati, maka kita cepat-cepat giginya dipindahkan ke gigi 2 biar selaras dengan kecepatan kita. Kalau kita di gigi besar kemudian kecepatan kita agak lambat, maka lampu indikator itu tidak nyala, berarti kita kecepatannya tidak selaras dengan ekonomis atau kehematan bahan bakar. Kemudian saya coba lagi ke gigi 2 untuk menambah kecepatan. Nah, seperti itu. Ketika di gigi 2 dengan kecepatan sekitar 20 km per jam, RPM 2000, lampu indikator itu sudah nyala. Berarti untuk di kecepatan segini dengan di gigi 2 itu sudah cukup untuk keiritan bahan bakar. Kemudian
Seandainya saya tambah kecepatan dari 20 km umpamanya ke 40 km tanpa memindahkan gigi, otomatis lampu indikator itu akan mati. Nah, matinya lampu indikator itu pertanda kita harus memindahkan gigi ke gigi yang lebih besar, seperti itu. Nah, di sini saya coba menambah kecepatan, tapi di gigi 2. Nah, otomatis lampu indikatornya mati. Dia pertanda meminta kita untuk memindahkan ke gigi 3, seperti itu. Maka kita cepat-cepat pindahkan ke gigi 3. Giginya itu persnelingnya kita cepat-cepat pindahkan ke gigi 3. Kemudian jika dalam keadaan kita berada di gigi 3 atau gigi 4 tapi gas kita mengurangi atau kita mengerem, otomatis kecepatan kita berkurang, maka lampu indikator itu akan berubah, tidak menyala ya. Yang tadinya nyala tidak menyala. Jadi kita harus cepat-cepat mengurangi gigi dari 4 ke 3, sebaliknya juga dari 3 kita cepat-cepat ke gigi 2. Jadi untuk mobil-mobil yang keluaran 2015 ke atas itu rata-rata sudah ada lampu indikator ekonomis. Jadi buat pemula itu sangat membantu. Jika lampu itu tidak menyala, berarti persneling kita atau gigi kita dengan gas atau kecepatan itu tidak sinkron. Ketika kita di gigi besar tapi kecepatan kita lambat, kemudian lampu indikator itu tidak menyala, berarti kita harus cepat-cepat menguranginya. Atau sebaliknya, jika kita di gigi kecil, gigi 1 atau gigi 2 tapi kita kecepatannya tinggi, maka lampu itu tidak akan menyala. Maka kita harus cepat-cepat menambah gigi dari gigi 2 ke 3, dari 3 ke 4 dan seterusnya. Jadi fungsi lampu indikator itu, silakan teman-teman perhatikan, yang bernyala hijau itu adalah penunjuk bahwa kita telah di fase ekonomis atau sesuai dengan kemampuan mobil ini, sehingga bahan bakar kita akan irit. Saya rasa demikian teman-teman. Jadi untuk persnelingnya itu yaitu kecepatan kita harus disinkronkan dengan gas. Jika di gigi kecil, misal di gigi 1 atau gigi 2, tapi kita kecepatannya tinggi, maka lampu indikator tidak menyala. Maka kita cepat-cepat untuk menambah giginya dari 2 ke 3 dan seterusnya. Kemudian jika di gigi besar, misalnya di gigi 5, 4 atau 3, tapi kecepatan kita lambat, maka lampu indikator juga tidak akan menyala. Jadi kita harus cepat-cepat mengurangi jika lampu indikator sudah tidak menyala. Terkecuali di gigi 1 sama gigi 2 itu memang karena kita masih lambat, jadi lampu indikator itu jika dalam keadaan lambat itu tidak menyala. Tapi kalau kita akan lebih cepat dengan disesuaikan dengan gigi dan gasnya, itu kalau lampunya nyala berarti itu sudah pas. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan komennya, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.